Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya masih tentang mata pelajaran humas di kelas 11 ya. Aku akan bahas tentang pelanggan dan pelayanan yang prima. Sebenarnya pelanggan itu ada berapa jenis sih? Dan gimana konsep dari pelayanan prima? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang pelanggan dan pelayanan prima ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Pelanggan itu dalam istilah asingnya yaitu customer itu berasal dari istilah custom yang artinya itu membuat suatu kebiasaan atau biasa dan mempraktikkan kebiasaan itu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pelanggan itu adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli yang terbentuk melalui perubahan dan interaksi yang sering selama periode tertentu. Oke, dari definisi kita beralih ke jenis-jenis pelanggan ya. Yang pertama itu ada pelanggan internal atau internal customer, di mana dia itu artinya pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju atau mundurnya perusahaan itu ya. Lalu ada juga pelanggan perantara atau intermediate customer, itu adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk bukan sebagai pemakai. Jadi dia hanya perantara saja ya. Kemudian yang ketiga ada pelanggan eksternal atau external customer, yaitu setiap orang atau kelompok orang pengguna suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis, di mana pelanggan eksternal ini berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir. Bingung nggak tingkatan pelanggan internal, intermediate, dan eksternal? Aku contohin ya. Nih, contohnya misalkan penerbit Putra Pustaka, itu penerbit buku ya, menerima pesanan buku dari toko buku Garuda untuk dijual kepada siswa SMK. Nah, di sini yang jadi pemasoknya itu adalah penerbit Putra Pusaka, dan yang menjadi pelanggan perantaranya, jadi dia itu nggak pemakai ya, hanya perantara saja. Di kasus ini adalah toko buku Garuda, dan yang menjadi pelanggan akhirnya atau pelanggan nyata, real customer-nya adalah siswa SMK yang memakai produk tersebut. Gitu ya. Oke. Selanjutnya dari ketiga tadi ada juga pelanggan ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, pelanggan dari segi jumlah itu bisa pelanggan individu, artinya dia beli sesuatu buat kepentingan dia sendiri. Kemudian ada pelanggan keluarga, dia beli atau berbelanja untuk keluarga. Dan yang ketiga ada pelanggan organisasi atau instansi, jadi dia berbelanja untuk kepentingan organisasi atau instansi. Jadi meskipun untuk kepentingan organisasi, tapi bisa saja belanjanya itu diwakilkan sama satu orang ya. Kemudian yang kedua ada pelanggan dari segi usia. Jadi pembatasan usia, misalkan dari 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 17 tahun, 17 sampai 22 tahun, 22 sampai 45 tahun, 45 tahun sampai 65 tahun, atau 65 tahun sampai 70 tahun. Bahkan ada pelanggan yang di atas 70 tahun. Jadi berdasarkan usia ya. Yang berikutnya ada pelanggan dari segi jenis kelamin. Tentu aja pelanggan itu bisa dikategorikan laki-laki atau perempuan. Yang berikutnya ada pelanggan dari segi tingkat pendapatan ya, dimana ini bisa terlihat di beberapa daerah atau beberapa negara, di mana penduduknya itu ada yang berpendapatan tinggi atau pendapatannya menengah, bahkan ada yang pendapatannya rendah ya. Kemudian dilihat dari berbagai segi, ada juga pelanggan dari segi pendidikan. Ada yang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan perguruan tinggi. Jadi pelanggan-pelanggan ini dikategorikannya berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang selanjutnya itu ada pelanggan dari segi waktu pembelian, di mana pelanggan-pelanggan ini biasanya membelinya dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau misalkan dalam jangka waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau bahkan waktu-waktu tertentu. Misalkan untuk pelanggan dari pasar tumpah saat Ramadan gitu ya, itu kan berarti di momen-momen tertentu aja gitu kan.
Berikutnya adalah pelanggan dari segi geografis. Jadi pelanggan ini dikategorikan misalkan dari masyarakat yang tinggal di pedesaan atau masyarakat yang tinggal di perkotaan, daerah pantai atau daerah pegunungan atau bahkan daerah-daerah lainnya ya, kutub misalkan. Oke, selanjutnya ada juga pelanggan dari segi agama ya, di mana pelanggan ini dikategorikan berdasarkan agama yang dianutnya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dari contoh-contoh pelanggan tadi, kita beralih ke kepuasan pelanggan, karena pada akhirnya pelanggan itu pasti yang dicari adalah kepuasan ya. Namun apa sih arti dari kepuasan itu sendiri? Nah, kepuasan pelanggan itu adalah respon atau tanggapan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya ya. Jadi respon itu bisa baik, bisa juga tidak baik. Ada yang puas atau ada yang tidak gitu ya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan? Yuk kita lihat. Yang pertama itu adalah kualitas produknya. Tentu saja kualitas bagus pasti akan memuaskan pelanggan. Dan sebaliknya, kalau kualitasnya jelek, itu berarti akan membuat pelanggan kecewa. Yang berikutnya adalah kualitas pelayanan, emosional, harga. Nah, rasanya ini harga tuh penting banget ya untuk kepuasan pelanggan. Ya, rata-rata orang itu biasanya lebih suka harga yang cenderung atau relatif murah gitu ya. Yang berikutnya ada faktor kemudahan. Jadi pelanggan itu suka sama hal-hal yang mudah dan gak ribet ya. Jadi untuk orang yang sedang nyari pelanggan itu faktor kemudahan harus sangat diperhatikan. Yang berikutnya ada pengalaman pribadi, juga ada pengalaman dari orang lain. Kenapa penting banget kita menjaga kepuasan pelanggan? Karena bila satu pelanggan itu puas, maka dia pasti akan merekomendasikan ke temannya untuk misalkan berbelanja di tempat dia waktu beli itu. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah iklan, di mana iklan itu mempunyai peranan penting dalam mencari pelanggan ya. Perusahaan yang mengiklankan produknya dengan giat, maka dia peluang dapat pelanggannya itu pasti lebih besar. Jadi iklan pun termasuk ke faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Nah, berikutnya dari pelanggan kita akan beralih ke pelayanan. Pelayanan itu adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani ya, di mana pelayanan ini bisa bersifat tidak berwujud atau tidak dapat dimiliki. Karakteristik pelayanan itu sendiri, yang pertama itu adalah partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan itu membutuhkan sebuah perhatian, karena dengan adanya pelanggan kita bisa mendesain fasilitas yang diinginkan oleh pelanggan gitu ya. Yang berikutnya ada kejadian di waktu yang bersamaan. Jadi karakteristik pelayanan itu adalah simultaneity ya. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa memang fakta kalau pelayanan itu dibuat dan digunakan secara bersamaan. Jadi, pelayanan itu tidak dapat disimpan. Jadi, terjadi di waktu yang sama gitu ya. Kemudian, karakteristik pelayanan yang berikutnya adalah pelayanan langsung digunakan dan habis atau service perishability. Artinya, pelayanan merupakan komoditas yang cepat habis. Yang berikutnya itu adalah pelayanan tidak berwujud. Artinya, intangibility, di mana pelayanan adalah produk pikiran yang berupa ide dan konsep. Jadi, pelayanan itu tidak dapat dipatenkan. Pelayanan itu tidak berwujud ya, jadi hanya bentuk jasa gitu, dia memberikan pelayanan. Nah, itulah karakteristik dari pelayanan. Kita beralih ke pelayanan prima. Tadi ada pelayanan, sekarang ada pelayanan prima. Kira-kira kalau kalian mendengar kata prima, apa yang terpikir? Ya, yang terbaik ya. Oke, berarti pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik, betul, dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, best of the bestnya dari suatu pelayanan. Nah, tujuan dari pelayanan prima itu adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar melayani, tapi pelayanannya harus berkualitas. Yang berikutnya adalah
membantu pelanggan untuk mengambil keputusan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kita sendiri sering bingung nih dalam menentukan pilihan. Nah, dengan adanya pelayanan prima ini, diharapkan si pihak pelayan itu bisa membantu kita dalam menentukan pilihan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dia punya, gitu ya. Selanjutnya, tujuan pelayanan prima adalah menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi dengan adanya pelayanan, maka dia akan menggiring kita supaya kita itu bisa percaya terhadap barang dan jasa yang dia jual, gitu ya. Selanjutnya, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang prima, tentu saja pelanggan akan menjadi puas dan percaya belanja di toko tersebut atau di perusahaan tersebut, gitu ya. Berikutnya, menghindari aduan atau tuntutan dari pelanggan kepada penjual. Dengan pelayanan yang prima, maka diharapkan acuan atau komplainan dari pelanggan itu sedikit, gitu ya. Jadi untuk meminimalisir komplainan atau tuntutan dari pelanggan, makanya harus diciptakan pelayanan yang prima. Selanjutnya, supaya pelanggan merasa diperhatikan dan diperlakukan dengan baik. Ketika seorang pelanggan itu merasa kebingungan, ketika seorang pelanggan itu merasa butuh informasi, nah dengan adanya pelayanan dari pihak perusahaan, terutama pelayanan yang prima, maka dia itu nantinya akan merasa diperhatikan dan diperlakukan dengan baik, gitu ya. Berikutnya adalah menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Dengan harapan pelanggan itu bisa kembali berbelanja di perusahaan itu, ya. Nah, itulah beberapa tujuan dari pelayanan prima. Sekarang kita beralih ke konsep pelayanan prima. Ternyata untuk mewujudkan pelayanan prima itu ada konsepnya. Kita lihat konsepnya kayak gimana. Konsep pertama yang harus dimiliki untuk melakukan pelayanan prima adalah sikap atau attitude, ya. Jangankan pelayanan prima, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus punya sikap, ya, atau attitude. Sikap itu adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Misalnya, pelayanan pelanggan itu berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi. Dalam memberikan layanan, kita nggak mungkin dong berpakaian asal-asalan, ya. Jadi harus diperhatikan penampilan kita, harus sopan, pakaian rapi, kemudian bermake up dengan sewajarnya, dan lain sebagainya. Bahkan kepribadian kita pun harus bisa terbaca baik oleh pelanggan. Berikutnya, pelayanan pelanggan dengan berpikir positif, sehat, dan logis. Jadi, sebagai pemberi layanan, kalian itu harus bisa berpikir positif kepada para pelanggan. Jadi jangan misalkan udah punya pikiran negatif nih, itu mah kayaknya pelanggannya akan beli deh, cuman milih-milih aja gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalian harus punya pikiran positif, ya. Kemudian sehat dan logis. Yang ketiga itu adalah pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Yang berikutnya itu adalah perhatian atau attention, ya. Yang pertama, kita harus mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan atau listening. Jadi apa yang pelanggan kita mau itu kita dengarkan dulu, baru kita bantu carikan atau bantu wujudkan, gitu ya. Yang kedua, mengamati atau observing dan menghargai perilaku pelanggan. Pelanggan itu mempunyai karakteristik yang berbeda, ya. Jadi kita harus sabar dan menghargai perilaku dari setiap pelanggan. Yang ketiga itu adalah mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Jadi ketika misalnya ada pelanggan nanya-nanya sama kita, dijawab dengan baik, dijawab dengan sepenuh hati. Jangan misalkan, oh ya bu, ya gitu, tinggalin aja. Jangan seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tindakan atau action, ya. Dimana kita harus mencatat setiap pesanan pelanggan dengan baik tentunya, ya. Jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal. Berikutnya adalah mencatat kebutuhan pelanggan. Pesanan udah dicatat, terus kebutuhan pelanggan kita catat juga, misalkan ada tambahan-tambahan atau instruksi-instruksi khusus dari pelanggan, gitu ya. Yang berikutnya adalah menyatakan terima kasih. Nah, ini adalah hal yang kecil tapi penting. Kata terima kasih itu sangat berpengaruh besar terhadap pandangan dari seorang pelanggan, ya. Jangankan perusahaan ke
pelanggan ya, kita aja dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus membudayakan ngomong terima kasih. Jangan pernah malu, jangan pernah pelit dalam mengucapkan kata terima kasih, karena meskipun hanya kata itu mempunyai efek yang besar bagi pendengarnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kemampuan atau ability. Kemampuan di sini maksudnya adalah pengetahuan dan keterampilan khusus yang wajib dimiliki untuk menunjang pelayanan yang prima. Skill berarti ya. Selanjutnya ada penampilan atau appearance. Ini adalah penampilan yang bersifat fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Jadi, kalau misalkan kalian mau memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus benar-benar diperhatikan. Karena look kita itu sangat dilihat sama pelanggan, ya. Yang terakhir itu ada yang namanya tanggung jawab, ya. Nah, tanggung jawab ini adalah wujud kepedulian untuk menghindarkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Kita sebagai pemberi pelayanan itu wajib banget bertanggung jawab akan kepuasan pelanggan. Jadi jangan sampai ada pelanggan yang tidak terpuaskan. Karena jika pelanggan merasa tidak puas, maka itu akan merugikan kita sendiri ya. Yang nantinya mungkin kalau dia tidak puas, dia akan bilang ke teman-temannya dan itu akan berpengaruh besar terhadap perusahaan atau penjual gitu ya. Yang berikutnya itu ada unsur-unsur kualitas dari pelayanan prima. Yang pertama itu adalah penampilan. Tentu saja ya, penampilan itu menjadi unsur dalam kualitas pelayanan prima. Yang kedua adalah kesopanan dan keramahan. Berikutnya ada kesediaan melayani, kemudian ada pengetahuan dan keahlian, ada juga tepat waktu dan janji. Ini penting ya. Kalian sebagai pemberi pelayanan prima itu mesti tepat waktu dan tepat janji. Jangan sampai kesannya itu membohongi pelanggan. Kemudian ada juga kejujuran dan kepercayaan, berkaitan ya sama yang tadi aku jelaskan. Nah, selanjutnya ada efisien, kemudian kepastian hukum, keterbukaan, biaya. Tidak rasial di sini itu maksudnya kita nggak boleh ya ngebeda-bedain pelanggan. Misalkan, wah ini orangnya kelihatan nih dari penampilannya kayaknya orang kaya nih. Kita memberikan pelayanan yang sangat prima. Terus berikutnya ada pelanggan yang datang dengan penampilan yang biasa aja. Terus jadi kita memberikan pelayanan yang tidak prima. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh rasial. Jadi kita harus memperlakukan pelanggan itu dengan sama. Mau dia misalkan datangnya dari perkotaan, dari pedesaan, atau faktor lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesederhanaan. Nah, kesederhanaan di sini maksudnya kita sebagai pemberi pelayanan itu nggak boleh berbelat-belit ya ngomong ke pelanggannya. Jadi harus to the point, pada intinya, dan semudah mungkin. Oke, berarti sekian aja untuk materi tentang pelanggan dan pelayanan part satunya ya. Nanti akan ada part 2-nya di video selanjutnya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan juga menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.